Halo football fans, kembali lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Di episode kali ini, gue mau ngajak lo semua untuk mengupdate bursa transfer Liga 1, khususnya klub Persib Bandung, yang kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini sudah resmi mengumumkan nama-nama baru yang akan memperkuat mereka di musim depan. Nah, tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, nggak ada bosen-bosennya nih. Gue mau ingetin lo semua untuk di-subscribe dan jangan lupa diaktifin tombol notifikasinya. Oke, jadi seperti yang kita semua udah tahu bahwa Persib Bandung hingga saat ini video gue dibuat sudah meresmikan atau mengumumkan 7 nama pemain baru yang akan membela skuad Maung Bandung di musim depan. Jadi gue sebutin ya, ini kalau ada yang kelewat lo mohon tulis di kolom komentar. Jadi yang pertama ada nama Sadil Ramdhani, lalu ada Alhamra Hehanusa, kemudian William Marsilio, Julio Cesar, Dewangga, Berguinho, dan William Barros. Nah, dari 7 nama itu, tanpa mengurangi rasa hormat gue ke semuanya, gue di episode kali ini bakal lebih spesifik membahas 2 nama terakhir tadi, yaitu terkait Berguinho dan William Barros. Kenapa? Nanti akan gue jelasin alasannya. Nah, yang mau gue sampaikan dulu adalah gue mau apresiasi banget, gue mau kasih kredit yang positif banget untuk manajemen Persib Bandung. Kenapa? Karena ini ketujuh nama ini diumumkannya dengan cara yang unik banget ya. Jadi kalau lo yang belum tahu, beberapa pemain itu diumumkannya dengan dipasang di Videotron. Kemudian ada juga yang ditaruh di koran, brosur, dan lain-lain. Nah, gue sebagai orang yang pernah dan sampai saat ini aktif berkecimpung di dunia komunikasi, jelas ini merupakan sesuatu yang positif. Kenapa positif? Karena mungkin belum ada tim di Liga Indonesia yang membuat seperti apa yang dilakukan oleh jajaran manajemen Persib Bandung, terutama di bagian media ini sendiri ya. Ini idenya baru banget, fresh banget, seger banget. Jadi kalau gue sebagai anak komunikasi ini membacanya merupakan simbol bahwa memang Persib ini sedang melakukan regenerasi besar-besaran, sedang melakukan branding yang besar-besaran lagi, dan ini juga sebagai sinyal bahwa mereka bersiap untuk tampil tidak hanya di Liga 1 tapi juga di Liga Asia musim depan. Nah, gue mau masuk langsung ke pembahasan utama yaitu terkait rekrutan baru mereka, 2 nama terakhir yang gue sebut tadi yaitu Berguinho dan William Barros. Nah, gue mulai dari William Barrosnya ini sendiri. Jadi William Barros ini, dia nama lengkapnya William Barros Pereira. Dia merupakan pemain Brazil dan saat ini usianya masuk 30 tahun. Sebuah usia matang untuk seorang pemain profesional sepak bola. Dan apalagi di level Asia, ini artinya baru masuk ke periode yang matang ya, usia 30-an. Dan posisinya William Barros ini berposisi sebagai penyerang tengah. Jadi penyerang tengah yang memang akan diplot untuk menggantikan posisi David da Silva. Tapi kalau gue lihat dari cara dia bermain, si William Barros ini dia bukan merupakan tipikal pemain penyerang tengah eh, yang dia hanya menunggu di depan, tapi dia juga bisa menyisir bola baik itu dari sektor sayap kanan maupun sayap kiri. Jadi ini dia tipikal pemain yang cukup dinamis, hampir sama dengan David da Silva, bukan tipikal pemain yang hanya menunggu di kotak 16. Nah, kemudian kalau kita lihat dari histori karirnya, Barros ini banyak menghabiskan waktu di kompetisi kasta kedua hingga kasta keempat Liga Brazil, tempat dari mana Barros itu berasal. Dan dia mengawali karir profesional itu di musim 2016-2017 pada saat membela klub Fortaleza. Dan terakhir, Barros ini bermain di Liga Kuwait, teman-teman, di klub Al Fahel
Nah, dia bermain sebanyak 19 kali dengan mencatatkan 22 gol. Sebuah catatan yang impresif untuk ukuran seorang striker ya. Jadi sangat-sangat produktif nih, bahaya nih pemain nih. Nah, gue sekarang mau bahas secara teknis ya. Eh, Apa sih keunggulan yang dipunya oleh William Barros ini? Jadi, gue sempat nonton beberapa pertandingannya, baik itu pertandingan full maupun highlightnya. Gue paling nggak punya 4 poin yang membuat gue menyimpulkan bahwa ini pemain berbahaya banget. Yang pertama, Barros ini tipikal striker yang pandai membaca arah bola. Nah, ini penting banget. Jadi gue pernah bikin video ini sebelumnya dan mungkin lu bisa scroll juga ya. Dan gue bilang bahwa salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang striker yaitu mampu membaca atau memprediksi atau menebak kira-kira bola ini bergulirnya akan ke arah mana. Dan William Barros punya itu. Jadi kalau lo perhatiin deh, banyak akun-akun atau channel-channel yang menampilkan highlight-highlight golnya, itu cara Barros mencetak gol itu menurut gua tipikal striker banget. Kenapa? Karena dia bisa memprediksi atau bisa membaca atau bisa memperkirakan kemana bola akan bergulir. Misalnya kalaupun ada bola pantul atau bola mentahan, itu dia bisa tahu, oh ini arahnya kemana. Dan itu penting untuk seorang striker. Artinya kalau striker punya skill itu, maka dia sudah 2 langkah itu lebih maju dibanding back lawan gitu. Dan William Barnes punya itu. Dia mampu membuka ruang juga. Jadi dia bukan hanya tipikal striker yang menunggu tap in, tapi dia juga tahu kemana arah bola, kemudian dia coba buka ruang sendiri, dan akhirnya pada saat bola itu bergulir dan diumpan oleh temannya, akhirnya dia sudah siap untuk melakukan atau mencetak gol. Lalu yang kedua, dia punya ketenangan pada saat duel 1 lawan 1 dengan kiper, dan ini juga penting ya teman-teman. Jadi kalau pemain kan banyak pemain yang dia punya peluangnya banyak, tapi kenapa eksekusinya atau jumlah yang dikonversi menjadi golnya sedikit ya, karena itu biasanya mereka tidak punya ketenangan pada saat duel 1 lawan 1 menghadapi kiper. Dan Barros ini dia tenang banget pada saat 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Dan yang ketiga, dia punya tendangan yang keras. Dia mampu cetak gol dari luar kotak penalti. Ini penting banget. Kenapa gue bilang penting? Karena ketika nanti Barros dan Persib berhadapan dengan tim-tim yang mencoba menerapkan skema parkir bus dan menumpuk pemain di depan kotak 16, maka kemampuan spekulasi tendangan jarak jauh ini sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, karena Barus ini secara postur dia tinggi ya, artinya dia bisa punya keunggulan di duel-duel udara. Nah, ini penting ya. Striker kalau dia tinggi, maka dia bisa memenangkan banyak duel-duel udara, dan artinya gol-gol heading itu bisa banyak tercipta dari Barros ini. Nah, itu ulasan gue tentang William Barros. Nah, yang kedua ada Berguinho atau nama lengkapnya Rosenberg da Silva. Sama dengan William Barros, Berguinho ini berasal dari Brazil dan baru berusia 28 tahun, sebuah usia emas untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Nah, tidak hanya bermain sebagai gelandang serang, sesekali Berguinho ini juga bisa bermain di sektor sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi dia tipikal pemain yang sering melakukan dribbling menusuk, baik itu dari tengah maupun kiri dan kanan. Nah, kemudian sama dengan William Barros tadi, Berguinho ini banyak menghabiskan waktunya dengan berkarir di Liga Brazil. Jadi kalau tadi William Barros dia mulai menjadi pemain profesional di musim 2016-2017, nah kalau Berguinho ini dia memulai di musim 2017-2018 dengan bermain di klub ABC FC, jadi klub di Brazil juga. Nah, terakhir kali Berguinho ini bermain di klub Borneo FC dengan statistik bermain sebanyak 29 kali dengan mencetak 4 gol dan 4 assist. Sebuah catatan impresif yang dipunya oleh seorang pemain bertipikal gelandang serang. Nah, sama dengan Barros tadi, gue juga punya 4 catatan
keunggulan yang dipunya oleh Bergwijn. Yang pertama, Bergwijn ini merupakan tipikal gelandang stylish yang mampu mendribble bola dengan sangat baik. Jadi khasnya pemain Brazil itu kan punya kemampuan dribbling yang sangat-sangat baik. Kemudian yang kedua, Bergwijn ini berani ya, kalau menurut gue berani untuk berduel satu lawan satu dengan lawan. Dan ini penting, kenapa? Karena ketika skema umpan-umpan itu tidak berjalan, maka salah satu solusi atau alternatif yang ditawarkan yaitu berduel satu lawan satu, dan itu untuk pemain gelandang serang itu harus melakukan itu, harus punya skill itu sehingga nanti bisa membuka ruang untuk pemain-pemain lainnya. Lalu yang ketiga, nah sama dengan Barros, Bergonya ini seringkali melakukan tendangan keras dari dan terarah ya dari luar kotak penalti, yang mana ini bisa jadi opsi manakala tim mengalami kebuntuan di lini depan. Dan yang terakhir, dia juga punya kualitas heading yang cukup bagus. Jadi Berguinho ini kalau secara teknik bermain, secara taktikal, itu kalau kita lihat di musim kemarin dia bersama Borneo FC ini merupakan salah satu pilar penting ya. Kenapa? Karena ketika Berguinho tidak mampu bermain optimal, maka skema tim di Borneo FC kemarin itu tidak berjalan dengan maksimal juga. Makanya Berguinho ini merupakan menurut gua pembelian yang sangat-sangat bagus yang dilakukan oleh Persib, yang mana dia bisa menjadi ruh permainan dari Persib Bandung itu sendiri. Nah ini, kekuatan ini belum lagi ditopang oleh Mark Klok ya, yang mungkin akan bermain agak ke belakang atau mungkin sejajar dengan Berguinho di musim besok nih ya. Dia Mark Klok dengan umpan-umpan yang bagus, kemudian juga belum lagi nanti di sisi kanan kan sudah ada Sadil Ramdhani yang sudah diumumkan juga bergabung ke Persib musim depan. Belum di sisi kiri nanti ada Etam. Nah, gue ngebayangin betapa ini menjadi sinyal penting untuk semua tim yang berkompetisi di Liga 1 bahwa Persib Bandung di musim ini mereka sangat-sangat serius untuk kembali menjadi kompetitor utama dalam merebut juara atau titel di Liga 1. Dan tidak hanya itu, meskipun di musim ini mereka kehilangan pemain-pemain utama ya, kita semua tahu hampir semua pemain utamanya Persib yang menjadi pilar utamanya Persib musim lalu semuanya hengkang. Dan ternyata diganti oleh pemain-pemain yang kualitasnya juga sama bagusnya. Artinya mereka juga serius untuk menatap Liga Asia, dan ini tentu kita sebagai pecinta sepak bola, terutama sepak bola tanah air nih, kita penasaran ya. Sejauh apa nanti Persib dengan pemain barunya, Coach Boyan Hodak bisa meramu cara bermain mereka dengan baik, sejauh mana mereka akan bicara di Liga 1, dan terutama nanti sejauh mana mereka bisa melangkah di kompetisi Asia. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, buat lo yang punya pertanyaan, tanggapan, kritik, ataupun saran, lo bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.